Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini, sesuai dengan judul videonya, aku bakalan sharing ke kalian list rekomendasi Netflix movies yang seru-seru banget. Terus lagi banyak banget dibahas di Netflix. Bahkan ada salah satu film yang nanti aku bakalan share, itu adalah film terpopuler di Netflix dari segi pendapatan filmnya. So ya, kalian pastinya udah penasaran banget list rekomendasinya apa aja. Tapi sebelum itu, aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau video ini spoiler free. Jadi aku nggak bakalan sharing any spoilers di video aku kali ini seperti biasa. Dan juga please buat teman-teman nonton sesuai dengan rekomendasi umur kalian. So ya, without any further ado, langsung aja kita mulai list rekomendasi Netflix movies terseru versi aku yang pertama. Di list pertama ada Netflix movies berjudul Project Power. Project Power ini berlatar di New Orleans di Amerika Serikat. Ceritanya dimulai ketika sebuah distributor misterius menawarkan sebuah pil yang dinamakan Power kepada para pengedar obat-obatan terlarang di kota tersebut. Pil-pil ini diketahui memberikan kemampuan superpower selama 5 menit kepada orang-orang yang mengkonsumsinya. Nah, seorang gadis remaja bernama Robin merupakan salah satu pengedar dari pil-pil power tadi. Hal ini dilakukan demi membantu biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Suatu hari, Robin hampir saja dirampok oleh customernya yang sangat menginginkan pil-pil tersebut. Beruntung, ia berhasil diselamatkan oleh seorang polisi bernama Frank yang juga merupakan salah satu customer tetapnya. Di sisi lain, seorang pria bernama Art juga mengincar distributor pil-pil berkekuatan super tadi yang dipercaya mengetahui keberadaan anaknya Tracy. Nah, jadi Tracy ini ceritanya telah diculik oleh bos perusahaan yang telah menciptakan pil-pil power tadi. Dengan bantuan Robin dan juga Frank, Art berusaha untuk menyelamatkan Tracy dari cengkraman mafia Project Power. Oke, jadi Project Power ini filmnya baru aja dirilis beberapa waktu yang lalu. Dan setelah aku nonton, seru banget teman-teman. Dan aku suka banget dengan genre-genre film kayak gini. Kayak ada kekuatan-kekuatan super powernya gitu. Dan ya, story-wise bagus, plotnya juga bagus, CGI-nya juga bagus. Dan buat kalian yang suka dengan genre film yang kayak ada unsur-unsur kekuatannya gitu, aku yakin ini kalian bakalan suka banget sih. Terus juga di sisi lain ada aktor-aktor yang main di filmnya ini juga famous banget. Ada Jamie Foxx, terus juga ada Joseph Gordon-Levitt. So ya, sekarang mari kita beralih ke list film yang kedua. Film kedua ada film berjudul Extraction. Extraction bercerita tentang seorang anak mafia obat-obatan terlarang di India bernama Ovi Mahajan yang pergi ke sebuah klub malam bersama dengan teman-temannya. Nah, tiba-tiba Ovi Mahajan ini diculik oleh beberapa orang polisi yang bekerja kepada rival ayahnya, yaitu Raja Obat-obatan Terlarang di Bangladesh bernama Amir Asif. Suatu hari, Sajuraf yang merupakan penjaga dari Ovi Mahajan mengunjungi ayah Ovi yang sedang dipenjara. Setelah Sajuraf memberitahukan mengenai masalah penculikan anaknya kepada ayah Ovi, ayah Ovi justru menolak untuk membayar sejumlah uang yang diminta karena masalah harga diri. Ia kemudian meminta Saju untuk menyelamatkan anaknya dengan mengancam keselamatan keluarga Saju. Di sisi lain, seorang pria bernama Tyler Rake yang merupakan seorang mercenary atau semacam tentara bayaran direkrut oleh rekannya untuk misi penyelamatan Ovi Mahajan dari Bangladesh. Mereka juga dijanjikan akan dibayar sejumlah uang. Namun kenyataannya setelah Tyler Rake berhasil menyelamatkan Ovi dan membawanya ke lokasi penyebutan, pihak ayah Ovi menolak untuk membayar sejumlah uang yang dijanjikan. Amir Asif yang mengetahui bahwa Ovi telah melarikan diri, mengerahkan seluruh anak buahnya dan juga menutup kota Dhaka. So, teman-teman, ini dia film yang tadi aku bilang, film terlaris di Netflix. Jadi dari segi penghasilannya dia nomor 1 di Netflix. Dari segi storyline-nya menurut aku ceritanya ya seperti yang teman-teman tahu, biasanya film action ada mafianya, banyak aksi tembak-tembakannya, ada kayak penculikan dan lain sebagainya. Tapi ya seru banget karena yang main juga Chris Hemsworth, ya kan? Dan ini menurut aku kalau misalkan teman-teman suka banget dengan genre film action, kalian pasti suka. Ini bagus banget ceritanya, dari awal sampai akhir seru banget. So ya, sekarang mari kita lanjut ke list film yang ketiga. Di film yang ketiga ada film berjudul The Platform. Nah, film ini berasal dari Spanyol, bercerita tentang seorang pria bernama Goreng yang terbangun di sebuah ruangan bertuliskan lantai 48. Di ruangan tersebut, ia bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Terima Kasih. Terima Kasih kemudian menjelaskan bahwa saat ini mereka tengah berada di sebuah vertical self-management center yang merupakan sebuah menara di mana akan ada sebuah platform yang dipenuhi dengan makanan yang akan dikirimkan dari lantai paling atas ke lantai paling bawah dan akan berhenti selama beberapa saat di setiap lantainya. Nah, menariknya, makanan yang akan diterima oleh orang-orang yang berada di level yang lebih bawah adalah makanan-makanan yang telah disisakan oleh orang-orang yang berada di atasnya.
Nah, mungkin dari kalian kepikiran kenapa nggak dicuri aja makanannya. Nah, buat orang-orang yang ingin mencuri makanan atau menyimpan makanannya untuk dimakan nanti-nanti, suhu ruangan di mana orang tersebut berada akan berubah secara drastis. Bisa jadi dingin banget atau bisa jadi panas banget. Lalu setiap bulannya, orang-orang yang tinggal di menara ini akan berpindah level secara random. Jadi mungkin aja bulan ini ada di level 3, lalu di bulan depan ada di level 100. Bulan depannya lagi ada di level 50, jadi bisa beda-beda. Jadi kalau misalkan kebagian di lantai yang lebih atas, masih beruntung, masih bisa dapat makanan. Tapi gimana dengan orang-orang yang berada di level yang lebih bawah? Contohnya di level 100. So, buat teman-teman yang penasaran, make sure kalian harus nonton film yang satu ini. Nah, teman-teman pastinya penasaran banget karena beberapa karakter dalam film The Platform ini menggunakan nama-nama yang kayaknya dari bahasa Indonesia. Ada goreng, ada terima kasih, dan sebenarnya nggak cuma itu aja, ada beberapa karakter lain yang juga menggunakan nama-nama yang kayak nama-nama Indonesia. Jadi kayak aku penasaran banget, jangan-jangan salah satu tim yang bikin film ini ada orang Indonesianya, atau mungkin sutradaranya punya latar belakang Indonesia. Dan setelah aku research, ternyata kebetulan nggak ada orang Indonesianya di tim yang bikin film The Platform ini. Tapi mungkin sutradara atau penulis naskahnya itu punya pengetahuan yang cukup luas terkait dengan bahasa. Dan ya, makanya mereka bikin karakter-karakternya ini ada unsur nama-nama Indonesianya. Storyline seru banget, insight-nya juga dalam banget kalau misalkan teman-teman ngerti tentang filmnya. Cuma di sini aku mau ngingetin juga filmnya violent banget dan grafik banget. So buat teman-teman please nonton sesuai dengan rekomendasi umur kalian. Sekarang kita beralih ke list rekomendasi yang keempat. Rekomendasi film keempat ada film berjudul Six Underground. 4 tahun setelah menyaksikan kebrutalan sebuah rezim di Turkistan, seorang bilioner dan juga filantropis Amerika memutuskan untuk memalsukan kematiannya dan membentuk sebuah kelompok misterius demi memberantas para teroris dan juga kriminal yang berkomplot dengan pihak pemerintah. Bilioner ini dikenal dengan sebutan Number One. Ia juga merekrut 5 orang lainnya yang terdiri dari Number Two yang merupakan seorang mata-mata, Number 3, seorang pembunuh bayaran. Number 4, seorang pencuri yang juga sangat mahir di bidang parkur. Number 5, seorang dokter. Dan Number 6, seorang driver. Suatu hari, mereka menjalankan misi di Italia terkait dengan pemerintahan Turkistan. Namun sayangnya, setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, Number 6 tewas sesaat sebelum misi selesai. Beberapa hari kemudian, Number 1 menemui seorang pria bernama Bland yang ia rekrut menjadi Number 7. Nah, Bland ini adalah seorang mantan sniper Delta Force yang telah gagal menyelamatkan teman-temannya saat menjalankan misi di Afghanistan. Number 1 juga telah menyusun rencana kudeta atas pemerintahan rezim Rofetch dan berniat menggantikannya dengan Murad yang merupakan saudara kandung Rofetch yang diasingkan ke Hong Kong. Nah, Murad ini juga dipercaya mampu memimpin Turkistan ke arah yang benar. Oke teman-teman, Six Underground ini aku baru nonton. Sebenarnya aku agak sedikit skeptis pas baca sinopsisnya. Kayak aku mikir ini kayaknya bakalan jadi film action biasa. Tapi ternyata setelah aku nonton seru banget teman-teman. Apalagi dia kayak punya kelompok yang punya kayak masing-masing keahlian gitu. Seru banget. Dan juga aku seneng banget karena ada unsur humornya. Karena kebetulan yang main ada Ryan Reynolds. Dan ya aku juga pengen ngingetin ini grafik banget dan violent banget. So ya make sure buat tonton sesuai dengan umur kalian ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke list rekomendasi yang terakhir. Last but not least ada film berjudul The Old Guard. The Old Guard ini bercerita tentang sebuah kelompok rahasia yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Andromache Desithia atau yang biasa dikenal dengan sebutan Andy. Nah, kelompok ini bukanlah sebuah kelompok biasa, namun sebuah kelompok yang terdiri dari para petarung yang telah hidup selama berabad-abad lamanya. Mereka juga diketahui memiliki kemampuan penyembuhan dan regenerasi yang sangat luar biasa sehingga sangat sulit untuk dibunuh. Nah, suatu hari ceritanya mantan agen CIA bernama Copley menghubungi Andy untuk misi penyelamatan anak-anak yang telah diculik di Sudan. Ketika mereka menjalankan misi mereka di Sudan, mereka tiba-tiba diserang dan dibunuh. Meskipun pada akhirnya mereka berhasil hidup kembali, namun Andy menyadari bahwa mereka telah dijebak oleh Copley yang ingin mendokumentasikan aksi mereka bangkit kembali dari kematian. Di sisi lain, seorang tentara angkatan laut bernama Neil Freeman mengalami sebuah insiden ketika menjalankan misinya di Afghanistan. Teman-teman Neil percaya bahwa ia tidak akan mampu bertahan, namun ajaibnya ia selamat dari maut tanpa adanya luka sedikit pun. Andy pun akhirnya menemukan keberadaan Neil dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam kelompok mereka. Oke teman-teman, ini film terakhir yang aku rekomendasiin buat kalian. Ceritanya seru banget di Old Guard ini. Aku suka banget, apalagi dengan tokoh utamanya si Charlize Theron. Seru banget teman-teman. Ya walaupun sebenarnya genrenya masih action juga, tapi ada kayak unsur yang lain, ada unsur supernaturalnya juga ya kan, karena mereka susah banget buat dibunuh. Ini juga salah satu film yang aku agak skeptis bagus enggaknya. Pas baca sinopsisnya kayak
Kayaknya agak sedikit basic, tapi setelah aku nonton ternyata seru banget teman-teman. So yeah, make sure buat kalian nonton film yang satu ini. So teman-teman, I think that's all rekomendasi film yang menurut aku seru-seru banget di Netflix. Dan aku harap kalian juga suka dengan rekomendasi film-film ini. Dan seperti biasa aku juga berharap banget buat teman-teman share rekomendasi kalian ke aku. Mau film, mau series, mau di Netflix atau mau di luar Netflix, bebas. Dan kalau misalkan teman-teman pengen request film atau series berdasarkan genre tertentu, silahkan. Feel free, langsung aja tulis komennya di bawah. So yeah, I think that's all teman-teman. I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa buat klik like dan subscribe. Terus jangan lupa juga buat tekan tombol notifikasinya biar kalian dapat update setiap kali aku upload video-video terbaru. Dan jangan lupa juga buat cek video-video aku yang lainnya di YouTube channel ini. Thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye. Have a nice day.